ada Atletico dan juga Spurs ini. Waduh, ini mimpi buruk buat debutan di Champions League kiper Kinski, kiper nakal. Gini ya. Kita nggak usah bahas match ini lah, katrol lah match ini. Gue baca di banyak media si Igor Tudor dikritik keras, terutama oleh kiper, bahwa dia menarik kiper ini di menit 15. Nah, iya. Gue melihat justru Tudor ingin melindungi ini kiper. Iya. Apa yang terjadi kalau dia biarkan? Berapa kali bikin kesalahan lagi, tambah habis. Iya. Tapi big questionnya kenapa dia bisa memberikan debut Kinski ini di pertandingan 16 besar dan away, coach? Mungkin dia lihat pas latihannya bagus. Nggak make sense, coach. Karena di musim ini kan dia cuma main belum pernah main malah. Di musim lalu juga cuma 2 pertandingan. Lawan Atletico Madrid bermain away, sedangkan Vicario-nya nggak ada cedera, nggak ada. Itu menurut gue nggak tahu apakah kan mungkin dia dapat masukan dari pelatih kipernya juga. Ini agak aneh sih memang. Kan punya pelatih kiper juga. Tapi itu gamblingnya gede banget, coach, dan terbukti kan lu 15 menit 2 betul, dua blunder kan. Bahkan Van de Ven yang juga blunder aja karena blundernya kiper ini jadi nggak masuk headline juga kan. Ya mungkin ada preferensi dari si Tudor yang baru masuk melihat Vicario ada sesuatu yang mungkin dia pengen mencari refreshment gitu atau mencari perubahan dengan Vicario, karena Vicario pun bagus, cuman belakangan juga udah mulai banyak blundernya juga kan. Banyak blunder, betul. Jadi kayaknya gue melihat Tudor dengan rezim baru pengen mencoba ada kompetisi, walaupun emang gue setuju riskan di momen yang seperti ini gitu kan. Tapi this guy ini baru 22 tahun, makanya gue sih setuju dia ditarik keluar. Iya. Kalau nggak bisa tambah tenggelam lagi loh. Tapi selesai sih dia karirnya buat main di tim papan atas sih, maksudnya di tim besar belum. Dia harus nyingkir dulu dia tuh ke tim-tim. Dia kalau diberi kesempatan pelan-pelan main di, gue nggak tahu mereka masih main di FA atau enggak, match-match kayak gitulah. Harusnya dia bisa recover lagi. Nah itu maksudnya kalau match FA Cup mungkin kalau di IPL mungkin masih ada make sense gitu lo mainin dia gitu. Kalau sekarang kan enggak. Dan lu lihat kemarin ada klip kan sebelum ditarik itu kan Romero sempat ngomong sama Tudor di pinggir lapang kan. Makanya ditanya akhirnya sama media apakah yang menarik keluar itu Tudor atau diminta oleh Romero gitu untuk narik keluar ini kiper gitu. Ya karena back-backnya juga jadi gak nyaman kan main sama kiper yang tolol gitu pasti. Atau Romero juga kasihan. Iya. Gue lebih ke kasihan. Tapi memang mental sih coach. Mental iyalah itu mental itu. Tapi emang iya kalau maka dari itu gue bilang ini tindakan yang benar udah menggantikan dia. Beda. Iya, nggak bisa lu biarin tim ini. Beda cerita kalau misalkan dia udah punya nama besar ya. Iya, diganti menit 15 menurut gua kadang-kadang ya itu kejam. Ini kan emang pemain muda ya kelihatan dia secara mentally udah tersiksa gitu, harus diganti secara cepat gitu. Ntar kalau dibiarin cetak 2 blunder lagi, kiper-kiper yang kritik itu kemana? Dan lucunya diganti Vicario masuk nggak sampai 10 menit blunder juga kan. Kebobolan juga. Jadi memang ya menurut gue ini buat fans Arsenal sih ini hiburan aja. Nular. Tapi ini nular sih memang ketika kiper jelek, back tuh jadi nggak nyaman, jadi insecure. Dan akhirnya Van de Ven juga kemarin blunder kan. Kelas Van de Ven udah mulai banyak blunder juga artinya udah nggak nyaman. Jadi ya gue nggak heran sih ketika backnya pun juga mulai ada misalkan kalau emang mereka rekomen ganti nih kiper karena memang udah nggak siap main tampil lawan Atletico gitu. Makanya gue bingung kemarin ketika lu jagoin Spurs dengan pemain yang menurut gue sejelek ini nggak make sense. Berat. Sekarang sih berat memang, cuman gue nggak merasa Atletico itu juga bagus. Ini kan 3 gol dari blunder. Iya, skor 5-2 loh. Artinya kan memang kesalahan pemain sendiri kan. Kualitas pemain dong. Iya, enggak, blundernya itu kan dua blunder dari kiper itu enggak ada tim yang melakukan 2 blunder dari kiper. Bahkan Spurs juga enggak. 5-2 itu 3 gol dari blunder. 2 gol bersih, 2 lawan 2 loh. Walaupun kan di liga juga kita lihat Spurs mainnya kayak apa? Jelek banget sih. Betul. Pertahanan mereka juga enggak jelas. Iya, betul. Tapi gue justru melihat Atletico kemarin mainnya emang serem sih. Di luar yang blunder-blundernya, cara mereka ngepres itu bikin main Spursnya juga jadi gak nyaman untuk melakukan hal seperti itu. Secara quality mereka lebih bagus. Iya. Dan emang kan Simeone tahu lah cara mereka. Secara kualitas cara mereka bermain dengan high intensity, pressing. Nah itu Spurs jarang mendapatkan pressing seperti itu kalau bukan menghadapi tim besar di Premier League. Dan kita tahu kan cara mainnya Simeone selalu bermain dengan ngotot, bermain dengan muscle, walaupun mainnya kecil-kecil tapi mereka mainnya sangat ngotot. Dan
kalau ngelihat kemarin golnya ya gila sih, keren-keren pressingnya, termasuk yang kombinasi Griezmann sama siapa tuh yang dia ngasih back heel, Alvarez lari sendirian, itu menurut gue golnya keren banget. Jadi makanya gue bilang ini bukan cuma masalah quality, masalah experience juga ngaruh gitu. Jadi bagaimana pelatihnya lebih experience, bagaimana pemain-pemainnya juga experience, ada Griezmann, ada Alvarez di sana, ada Llorente cukup lama juga. Jadi ya gue susah melihat, dan masalahnya Spursnya juga bukan dalam kondisi yang terbaik gitu, banyak pemain cedera juga, belum terlalu. Dan memang 1 tahun emang lagi nggak baik aja. Betul. Jadi 2 tahun terakhir lagi nggak baik-baik aja. Jadi emang siklusnya udah parah nih si Spurs nih, udah kacau lah, dan pelatihnya pun juga belum nyetel. Ditambah blunder kayak gitu. Kacau lah. Bakal dipecat gak? 6 pertandingan gak pernah menang? Menurut gue nggak lama. Lu bisa bilang bakal dipecat, tapi terus mau kemana lagi gitu loh. Tahun lalu juga rank 17 kok mereka. Iya. Tapi emang pecat-pecat itu ada kan nggak juga. Karena kemarin dan pasti gue ngelihatnya tuh kalau si Spurs ini kan udah zona degradasi, battle of relegation ini, kalau dia nggak tembus ini wajar lah kalau udah dipecat lah, kalau dia nggak bisa ngangkat dari degradasi. Enggak, gini, lu sekarang sisa 8 pertandingan, lu pecat garansi apa? Nggak bisa, iya. Nggak ada juga. Berarti kesalahannya dia mencat si pelatih Australia itu. Iya, gue bilang iya. Karena itu aneh sih. Udah ngebawa juara Europa League terus lu pecat di. Gue bilang tolol. Iya, harusnya lu kasih apa yang emang kualitas pemainnya jelek. Lu beli Xavi Simons 70 juta, kurang tolol apa sekarang gue tanya. Ya dia Iya kan? Richarlison juga 50 juta. Iya. Terus siapa lagi? Kolomuani. Gatot di mana-mana. Di PSG Gatot, di Italia Gatot, malah dibeli sama Spurs. Dan lu milih Igor Tudor yang nggak ada, yang pengalamannya minim, dan di Juventusnya juga iya. Itu agak aneh terbukti sih. Itu menurut gue agak aneh. Gue nggak ngerti dengan dia belakang. Gak ada yang make sense yang dilakukan sama manajemen Spurs. Masalahnya sekarang kalau lu pecat, lu mau kemana? Garansi apa lu di sisa 8 pertandingan? Dan belum tentu juga ada pelatih berkualitas yang mau. Yang mau, betul. Iya. Pas relegasi kayak gini. Oke, dari Atletico Madrid yang menang 5-2 dan lihatnya sangat sulit buat Spurs untuk bisa membalas dengan kondisi cuman camping seperti ini, bermain di kandang. Kita